Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, bertemu lagi dengan Bu Daning untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang novel. Kita bahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja itu? Yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Apa saja? Untuk lebih mudah mengingatnya, kalian bisa menggunakan kata telur antok tak bersudut. Apa itu telur antok tak bersudut? Yuk kita kupas satu persatu apa maksud dari telur antok tak bersudut. Untuk yang pertama, dari kata telur. Telur adalah te dari tema, kemudian lur adalah untuk alur. Telur, tema dan alur. Kemudian untuk kata berikutnya ada kata antok. An itu maksudnya adalah amanat, kemudian to adalah tokoh dan penokohan. Ini jadi satu ya antara tokoh dan juga penokohan. Lanjut ke bagian tak bersudut. Taknya adalah latar, kemudian bernya adalah berbahasa atau disebut dengan gaya bahasa, dan sudutnya adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang dari pengarang. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik yang sudah kalian ketahui ya. Untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan, dalam mengingat apa sih unsur intrinsik itu, bisa menggunakan kata telur antok tak bersudut. Jadi kata ini bisa mempermudah kalian dalam menghafal. Nah, sekarang kita bahas yuk satu persatu dari kata itu tadi, telur antok tak bersudut. Masing-masing penjelasannya silakan disimak. Untuk penjelasan yang pertama, kita bahas tentang tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah topik cerita. Jadi novel itu membahas tentang tema apa? Misal pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lanjut bahasan tentang alur. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, kemudian ada alur mundur, dan yang terakhir adalah alur campuran. Akan saya bahas satu persatu tentang alur. Dari mulai alur maju. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Logikanya seperti ini. Kita berbicara tentang saat ini, tetapi kita akan berbicara juga tentang hal yang ada di depan. Itu adalah alur maju. Bagaimana dengan alur mundur? Alur mundur yaitu kita berbicara pada saat ini, tapi kita juga menceritakan tentang flashback sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Itu adalah alur mundur. Kemudian yang terakhir adalah alur campuran. Ini perpaduan antara alur maju dengan alur mundur, yaitu kita berbicara tentang saat ini, tapi kita juga berbicara tentang hal yang sudah berlalu dan dilanjutkan dengan hal yang akan datang atau rencana yang akan datang. Itu adalah alur campuran, yaitu perpaduan maju dan mundur. Baiklah, lanjut ke bagian amanat. Untuk amanat dalam sebuah novel berarti adalah pesan dari pengarang. Maka pesan di situ disampaikan untuk memberi nilai positif. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak boleh dilakukan, itu ada dalam amanat, baik tersirat maupun tersurat. Lanjut ke bagian tokoh dan penokohan. Untuk tokoh adalah orangnya dan untuk penokohan adalah wataknya. Baiklah, kita bahas tentang penokohan. Penokohan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis berwatak baik, antagonis berwatak jahat, dan tritagonis adalah penengah. Oke, baiklah kita lanjut ke bagian latar. Latar dalam sebuah novel ini menggambarkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah penggambaran tentang tempat, kemudian ada penggambaran tentang waktu, dan yang terakhir adalah penggambaran tentang suasana. Kita bahas satu persatu.
latar tempat. Yang dimaksud dengan latar tempat adalah di mana kejadian itu terjadi. Kemudian untuk latar waktu adalah kapan saat itu terjadi. Kemudian suasana adalah bagaimana sih keadaan atau situasi suasana pada saat kejadian itu terjadi atau cerita itu diceritakan. Oke, kita lanjut ke bagian berbahasa. Dalam berbahasa, di sini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Apakah dalam novel itu menggunakan asli bahasa Indonesia, entah itu gaul atau bahasa yang lebih baku, kemudian ataukah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah, percampuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tentang majas. Banyak sekali jenis majas yang digunakan dalam sebuah novel. Contohnya ada hiperbola, ada personifikasi, ada metafora dan sebagainya. Ada juga kata-kata yang bermakna kiasan atau kata yang bermakna konotasi. Selanjutnya kita bahas tentang sudut pandang. Ini adalah unsur intrinsik terakhir. Untuk sudut pandang ada dua macam. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama atau disebut dengan akuan. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau disebut dengan diaan. Kenapa disebut akuan? Biasanya tokoh dalam cerita itu menyebutkan dirinya aku, saya, beta, gue, atau dengan makna arti kata aku yang lain. Kenapa disebut orang ketiga itu diaan? Karena dalam cerita menyebutkan tokoh itu adalah kata dia, ia, atau menyebut nama orang. Dalam jamaknya ada kata mereka. Itu adalah sudut pandang. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi penjelasan tentang unsur intrinsik dalam sebuah novel. Sudah paham semuanya? Kalau belum paham, nanti kalian boleh bertanya kepada Bu Daning lewat komen di video ini atau boleh japri ke Bu Daning secara langsung. Oke, kita lanjut saja ke unsur ekstrinsik. Apa saja unsur ekstrinsik? Yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri adalah unsur pembangun dari luar sebuah novel. Ada dua hal yang sering dibahas dalam unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama adalah latar belakang dari penulis. Kemudian yang kedua yang sering sekali muncul dalam soal ataupun diteskan adalah tentang nilai-nilai dalam masyarakat. Baiklah, kita bahas tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama ada nilai pendidikan, kemudian ada nilai ekonomi, kemudian ada nilai sosial, kemudian ada nilai budaya, ada nilai agama, ada nilai moral, dan ada nilai-nilai yang lain yang ada dalam cerita. Nah, itu tadi adalah unsur ekstrinsik yang sudah Bu Daning bahas. Berarti untuk pertemuan kali ini Bu Daning sudah jelaskan tentang unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah jelas? Silakan kalian pahami, kemudian kalian catat jika perlu dan boleh ditanyakan pada Bu Daning. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian mencatat, kemudian kalian belajar dengan baik. Kalau ada hal yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya pada Bu Daning di kolom komentar video ini atau langsung japri ke Bu Daning. Cukup untuk hari ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.